Kementerian Pertahanan Israel mengumumkan perjanjian senilai 5,2 miliar US dollar atau setara 81,47 triliun rupiah dengan Boeing. Perjanjian pada Kamis 7 November 2024 itu dilakukan untuk akuisisi 25 jet tempur F-15IA. Jet tempur dengan varian dari F-15EX itu akan didanai oleh bantuan militer dari Amerika Serikat. Dikutip dari Tribun News, perjanjian ini juga menyertakan opsi untuk pembelian 25 pesawat tambahan. Diketahui pengiriman jet tempur tersebut akan dimulai pada 2031 dalam 4 gelombang dengan 6 unit per tahunnya. Sebagai informasi, jet tempur F-15IA akan dilengkapi sistem senjata mutakhir dan integrasi teknologi Israel. Sistem tersebut disematkan untuk meningkatkan jangkauan, kapasitas muatan, dan kinerja operasional. Fitur-fitur ini bertujuan untuk mempertahankan keunggulan strategis Israel di Timur Tengah. Jet tempur tersebut juga dilabeli sebagai jet dengan daya angkut, jangkauan, dan kecepatan terbaik di kelasnya. Jet ini dapat membawa hingga 12 rudal AMRAAM dan memiliki kemampuan bertahan di lingkungan tempur yang kompleks berkat sensor dan perangkat peperangan elektronik canggih. Borok Israel Katz menjadi sorotan selesai ditunjuk untuk menggantikan posisi Yoav Gallant sebagai Menteri Pertahanan Israel. Seperti diketahui pada Kamis 5 November 2024 lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memecat Gallant. Netanyahu kemudian menunjuk Israel Katz yang semula menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Israel. Dikutip dari Tribun News, rupanya Israel Katz memiliki catatan kriminal di masa lalu. Di akhir tahun 1980-an, saat menjabat sebagai Wakil Direktur di Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Katz menghadapi tuduhan penipuan dan pelanggaran kepercayaan. Tuduhan ini muncul setelah ia diduga membujuk sopir kantor untuk bersaksi palsu demi menutupi pelanggaran izin mengemudinya. Meskipun ia mengaku bersalah, tuntutan tersebut akhirnya diberhentikan. Kemudian pada 2009, penyelidikan terhadap Katz terkait penunjukan politik ditutup oleh Jaksa Agung Menachem Mazus. Saat itu Katz menjabat sebagai Menteri Pertanian Israel. Meski memiliki catatan kriminal, Katz masih dipercaya untuk mengemban jabatan penting. Pasukan perdamaian PBB UNIFIL melaporkan bahwa 5 tentaranya terluka dalam serangan drone Israel di Lebanon Selatan pada Kamis 7 November 2024. Tentara yang terluka diketahui bagian dari kontingen Malaysia yang baru tiba di wilayah tersebut. Para korban pun langsung mendapat pertolongan di lokasi oleh Palang Merah Lebanon. Dikutip dari Tribun News, selain prajurit UNIFIL, 3 tentara Angkatan Darat Lebanon juga terluka dalam serangan tersebut. UNIFIL lantas mengeluarkan pernyataan yang mendesak agar semua pihak menghindari tindakan kekerasan yang berisiko terhadap keselamatan pasukan perdamaian dan warga sipil. Seiring dengan itu, militer Lebanon menyatakan bahwa 3 orang tewas akibat serangan Israel yang menargetkan sebuah mobil di dekat pos pemeriksaan awali kota Sidon. Serangan Israel terhadap wilayah Lebanon Selatan, termasuk pinggiran kota Sidon yang berpenduduk padat, telah meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, Israel semakin sering melancarkan serangan drone yang menargetkan kendaraan di berbagai wilayah. Sementara itu, UNIFIL terus berupaya menjaga stabilitas dan meminta semua pihak untuk menghindari tindakan yang mengancam keselamatan penduduk dan pasukan mereka. Otoritas Kualitas Lingkungan Palestina melaporkan bahwa militer Israel telah menjatuhkan lebih dari 85.000 ton bom di jalur Gaza. Jumlah tersebut terhitung sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023 lalu. Dilaporkan, total bom yang dijatuhkan pasukan Zionis itu melampaui jumlah bahan peledak yang digunakan pada Perang Dunia II. Pernyataan ini dikeluarkan untuk memperingati Hari Internasional PBB untuk mencegah eksploitasi lingkungan dalam perang dan konflik bersenjata. Dikutip dari Palestine Chronicles, akibat intensitas pengeboman ini, lahan pertanian di Gaza mengalami kerusakan luas.
Selain itu, adanya kontaminasi bahan kimia beracun membuat lahan itu tak layak untuk pertanian selama 10 tahun ke depan. Serangan tersebut tidak hanya menghancurkan lingkungan hidup, tetapi juga berdampak besar terhadap kesehatan manusia dan kehidupan satwa liar. Kerusakan infrastruktur air yang masif mengakibatkan tercemarnya air tanah, memperburuk ancaman kesehatan bagi generasi mendatang. Pemantau HAM Euromed melaporkan, serangan bom Israel menargetkan area padat penduduk, termasuk kamp di Khan Yunis. 3 bom MK-84 buatan Amerika Serikat seberat 900 kg dijatuhkan di sana dan menyebabkan kehancuran besar di area tersebut. Iran kembali melontarkan ancaman tegas kepada Israel sebagai balasan atas serangan militer IDF terhadap fasilitas Iran bulan lalu. Wakil Kepala Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC Ali Fadavi memperingatkan Israel bahwa Iran siap merespons dengan kekuatan besar. IRGC mengaku memiliki cukup senjata untuk membalas serangan Zionis itu. Pernyataan keras ini disampaikan bersama dengan klaim kemenangan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Dikutip dari Tribun News, kepemimpinan Trump diprediksi dapat memperberat sanksi terhadap Iran. Begitu pula dengan dukungan Amerika Serikat untuk Israel yang dinilai akan semakin kuat di era kepemimpinan Trump. Sementara itu, pemerintah Iran menyatakan bahwa hasil pemilihan Presiden Amerika Serikat tidak berpengaruh pada kebijakan nasional mereka. Fatemeh Mohajarani, juru bicara pemerintah Iran mengatakan, kebijakan luar negeri Iran tidak akan berubah dengan pergantian kepemimpinan di Amerika Serikat. Sayap militan Hamas Brigadir Qassam menaklukkan pasukan Israel yang tengah bergerilya di kamp Jabalia, jalur Gaza Utara. Dalam rekaman yang dibagikan pada Senin 4 November 2024 itu, menampilkan tayangan CCTV yang memperlihatkan sebuah tank Merkava menghancurkan jalanan. Al-Qassam menyatakan terdapat 4 tentara Zionis yang melarikan diri ke dalam tank setelah peluru TBJ menggempur persembunyian mereka. Namun rupanya upaya pelarian diri itu tak berhasil. Keempat tentara tersebut justru terbakar hidup-hidup lantaran peluru yang sama dilesatkan ke arah mereka. Ledakan besar terekam tepat saat keempat prajurit IDF itu berusaha berlindung di balik tank Merkava. Kobaran api langsung menyelimuti kendaraan tempur andalan Zionis itu. Diketahui alat peledak tinggi dikerahkan Brigadir Qassam untuk melumpuhkan pasukan Israel yang beroperasi di lingkungan Hassasib, Jabalia tersebut. Warga Israel menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok orang bertopeng di Belanda, Kamis 7 November 2024. Diketahui serangan itu terjadi setelah tim sepak bola Israel kalah dalam pertandingan melawan klub selokal Ajax. Dikutip dari The Times of Israel, warga Belanda bertopeng itu melakukan serangan brutal terhadap sejumlah penggemar Maccabi Tel Aviv. Warga Israel itu hanya bisa pasrah saat para penyerang menendangi badan mereka. Tak hanya dikeroyok, para fans sepak bola Israel itu juga dijarah. Beberapa paspor mereka hilang dicuri oleh para penyerang bertopeng itu. Saat pengeroyokan terjadi, penyerang bertopeng tersebut tampak membawa bendera Palestina. Bahkan mereka terdengar meneriakkan kalimat Free Palestine atau bebaskan Palestina. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu langsung memerintahkan 2 pesawat untuk dikirim ke Amsterdam, Belanda. Bukan tanpa sebab, hal itu lantaran Netanyahu mendengar kabar adanya sejumlah warga Israel yang terluka akibat dikeroyok penyerang bertopeng. Diketahui mereka adalah para pendukung klub sepak bola Maccabi Tel Aviv yang berlaga di Amsterdam pada Kamis 7 November 2024. Dikutip dari The Times of Israel, 2 pesawat dikerahkan untuk menjemput warga Israel yang menjadi korban pengeroyokan itu. Lebih lanjut, Duta Besar Israel Dani Danan mengatakan kekerasan yang menimpa warga Tel Aviv itu sebagai pogrom. Ia lantas menyerukan pada Perdana Menteri Belanda Dick Schoof dan aparat keamanan setempat untuk bertindak tegas terhadap para perusuh. Diberitakan sebelumnya sejumlah warga Israel menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh kelompok bertopeng di Belanda. Tak hanya itu, sejumlah paspor mereka pun hilang dicuri.
Di tengah pengeroyokan itu, para penyerang bertopeng juga membawa bendera Palestina. Para penyerang itu bahkan menggaungkan kalimat agar Palestina dibebaskan dari jeratan Zionis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.